Hola, teman-teman penikmat film. Gua mau nanya jujur dulu. Ada nggak di sini yang trauma sama satu kalimat ini? Kapan punya anak? Kok rumah berantakan? Zaman aku dulu. Kalau iya, selamat. Film ini mungkin bukan horor supernatural, tapi horor domestik tingkat dewa. Judulnya Mertua Ngeri Kali. Dan percayalah, kata ngeri di sini bukan gimmick. Oke, kita mulai dari kulit luarnya dulu. Secara premis, ini film sebenarnya daging banget. Konflik klasik yang nggak ada matinya di Indonesia. Perang dingin, mertua versus menantu. Di atas kertas, ini berpotensi. Konflik dua generasi. Benturan budaya modern versus tradisional. Ego dua perempuan yang sama-sama keras kepala. Harusnya bisa jadi komedi yang nyindir, pedas, tapi tetap heartwarming. Ceritanya ngikutin Andara, penulis sinetron yang hidupnya udah ribet karena deadline, terus makin chaos waktu sang mertua Donda datang dan nge-crash rumah tangga mereka. Relate? Banget. Lucu? Harusnya. Tapi masalahnya eksekusi di lapangan belempem. Film ini kejebak di satu penyakit kronis, zona nyaman plus repetisi. Isinya cuma muter di pola yang sama, berantem, teriak, sindir, baikan bentar, berantem lagi, ulang, dan ulang, dan ulang. Nggak ada eskalasi konflik yang bikin kita mikir, wah ini gawat nih. Semuanya dangkal, tempelan. Kayak konflik cuma diciptain biar ada alasan buat ribut, bukan buat cerita berkembang. Padahal potensinya gede banget, tapi kayak penulis naskahnya males ngulik lebih dalam. Sekarang kita bahas menu utama film ini. Dan jujur aja, daya jualnya 1000% dari satu nama, Bunda Korla. Pertanyaannya, bagus nggak akting Bunda Korla? Jawabannya, tricky. Kalau dibilang dia acting, sebenarnya nggak, dia jadi dirinya sendiri. Persona Instagram dan live-nya dipindahin mentah-mentah ke layar bioskop. Cara ngomong, cara melotot, cara maki-maki. Itu semua signature Bunda Korla. Natural? Iya. Karena dia emang nggak berusaha jadi orang lain. Buat fansnya, ini surga. Adegan ngeludah? Receh, murahan. Tapi kena, karena itu ciri khasnya. Masalahnya satu, energinya nggak pernah berhenti. Di film panjang, energi yang meledak terus tanpa rem itu capek, wak. Penonton nggak dikasih napas, bisingnya nempel terus di kuping. Sampai pesan filmnya sendiri ketutup sama suara ribut. Untungnya, film ini nggak dibiarin mati sendirian. Ada pasukan penyelamat. Pertama, Naysila Mirdad and Dimas Anggara. Dua aktor serius. Kawakan. Level mereka udah matang. Naysila nangis? Itu bukan nangis sinetron, itu nangis yang bikin dada ketarik. Chemistry sama Dimas dapet banget. Kerasa kayak pasangan modern yang lagi struggle, bukan sekadar acting. Kedua, dan ini MVP sebenarnya, Bonar Manalu and Gita Bebita. Mereka ngerti timing. Lucu karena script dan delivery, bukan karena chaos. Interaksi mereka sama Bunda Korla justru terasa paling hidup, karena ada gas dan rem. Nggak semua teriak-teriakan. Kalau nggak ada mereka, gue yakin banyak penonton udah tidur di menit pertama. Sekarang bagian paling pedes. Secara teknis, film ini berantakan. Packing ngebut tanpa rem, transisi antar scene kasar, loncat sana-sini. Serius, ada momen di bioskop orang sampai mikir, ini filmnya rusak apa gimana? Plot hole-nya segede gaban. Ada karakter yang tiba-tiba hilang. Ada kejadian penting yang ya udah lewat aja. Dan kematian raja, itu datangnya kayak notif promo. Tiba-tiba, nggak punya bobot emosional. Endingnya juga males. Konflik panjang, ribut satu film, diselesain 5 menit terakhir. Tiba-tiba sadar, tiba-tiba maafan, pelukan, nangis, selesai. Film ini bilang keluarga itu segalanya, tapi yang nyampe ke gua, rebut dulu, damai belakangan. Jadi Mertua Ngeri Kali itu film apa? Ini bukan film buat Piala Citra. Ini 1000% fan service. Lucu? Iya, tapi lucu karena absurd, bukan karena cerdas. Kalau lo fans Bunda Korla, butuh hiburan ringan, nggak mau mikir, dan tahan sama keberisikan, film ini cocok. Tapi kalau lo cari komedi keluarga yang rapi, punya konflik matang, dan emosi yang nyampe, turunin ekspektasi serendah-rendahnya. Untuk debut Bunda Korla, tepuk tangan buat keberanian. Untuk filmnya, PR masih numpuk. Kalau menurut kalian beda pendapat, tulis di kolom komentar. Kita debat santai. Gue pamit. Sampai ketemu di usaha nonton berikutnya. Bye-bye.